Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita berada di Kokiografi, Ya, tempatnya Kakak Gusti, salah satu senior lah pada waktu kita tanpa sengaja ya. Setelah Kak Gusti tamat di sastra Arab, ya, Universitas Hasanuddin, dia ke kampung Inggris Pare Kediri. Ketemu di sana. Dan ya, ini adalah satu frekuensi yang sangat bagus mempertemukan kita di kampung orang, Ya, Kediri, Jawa Timur itu, Desa Tulungarejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. ya, Dan seiring dengan waktu itu tahun 2004 saya rasa kita 2004 ya, 2004 ya. Masa-masa lagi boomingnya, awal-awal booming keretanya itu Ya. kampung Inggris Pare, dan kemudian dari generasi ke generasi orang kemudian datang ya. ya. Bisa diceritakan kira-kira Kak Gusti bagaimana awalnya ini dari seorang sastra Arab ke sastra Inggris nih? Ya, jadi waktu itu di komunitas kami itu banyak yang kuasa bahasa Inggris. Kemudian kita sudah mulai berhubungan dengan negara-negara lain untuk meminta sumbangan buku-buku. Ya. Gitu. Jadi dari buku-bukuan Inggris dan banyak. Waktu itu saya berpikir bahwa untuk memperluas pengetahuan dan bisa mengakses banyak buku, salah satunya adalah juga belajar bahasa Inggris. Karena banyak buku-buku yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tafsirnya pengetahuan ya? Iya, jadi maksudnya pengetahuan. Nah, waktu itu ada informasi bahwa ada kampung bahasa Inggris di Jawa Timur, yaitu di Kediri. Namanya kampung bahasa Inggris. Informasinya bahwa begitu kita masuk di gerbang, kita harus berbahasa Inggris. Nah, jadi bayangan kita itu kampung itu ada gerbangnya, dan semua masyarakat di situ, baik yang datang belajar maupun masyarakat setempat, itu pasti bisa bahasa Inggris. Ya. Nah, di sanalah target waktu cuma 6 bulan. Akhirnya. Target waktu cuma 6 bulan. Begitu tiba di sana, apa yang kita bayangkan sebelumnya bahwa seperti kampung Inggris yang terpisah dan dari perkampungan lain itu tidak seperti itu. Jadi perkampungan itu sama aja dengan di tempat-tempat lain, tidak ada pintu gerbang. Informal ya. Bahwa semuanya berbahasa Inggris. Ya, padahal tidak semua juga warga bisa bahasa Inggris. Memang ada sebagian, Ada sebagian kecil. khususnya penjual-jual Ya. yang berhubungan dengan. Nah, jadi banyak memang mahasiswa atau sarjana, bahkan yang masih SMA itu belajar di sana. Iya, betul. Bahkan bertahun-tahun, ada yang belum pulang-pulang, Ya. ada yang cepat pulang, banyak lah. Oke. Realitasnya tidak seperti orang yang nyebut bahwa semua orang berbahasa Inggris. Ya, Nah, itu orang yang belum pernah ke sana, ya, ketahuan gitu. Iya. Bahwa ini termakan isu. Tetapi dari segi pengetahuan yang kampung Inggris itu tawarkan seperti apa? ya. Jadi pada dasarnya kenapa kampung bahasa Inggris itu terkenal? Karena sebenarnya atmosfer yang tercipta itu membantu kita secara psikologi untuk benar-benar atau sungguh-sungguh belajar. Ya, benar. Nah, kenapa? Karena tidak ada lagi aktivitas lain selain belajar bahasa Inggris. Betul. Karena kita misalnya berasal dari Sulawesi Selatan, kemudian berkunjung ke sana, otomatis kan aktivitas kita yang selama ini di Sulawesi Selatan terputus. Ya, gitu. Jadi bisa fokus ya. Fokus. Ah. Nah, itu kelebihannya. Kedua, tantangannya adalah tercipta persaingan antar kursus, antara alumni kursus, antara dari provinsi, itu tercipta persaingan. Ya. Siapa yang lebih handal? Ya. Artinya kondisi pengetahuan yang unggul muncul. Iya, yang unggul muncul. Nah, sehingga memaksa kita untuk belajar. Nah, jadi itu tidak bisa ditemukan di tempat lain.
Ya, sulit ya. Nah itu sulit karena kita memang berada di satu lingkungan yang mau tidak mau kita harus fokus belajar bahasa Inggris di kampung Pare Kediri itu, tetapi tetap kembali pada individunya masing-masing. Kembali ke apa orientasinya, kemudian metode belajarnya dan sebagainya. Itu banyak yang sukses, banyak juga yang tidak. Kalau Kak Gusti kan menurut saya termasuk sukses juga nih. Ya, ini di tahapan di mana aja dulu pernah gitu. Kak Gusti kan menurut saya termasuk sukses juga nih. Ya, ini di tahapan di mana aja dulu pernah gitu. Nah, di sana itu memang yang harus kita hati-hati adalah memilih kursusan. Iya. Jadi begitu tiba di sana, kita harus mengumpulkan dulu semua informasi tentang kursusan. Melakukan perbandingan kursusan, kemudian bertanya pada yang pernah kursus di beberapa tempat itu. Nah, selalu ada perbandingan. Kalau tidak melakukan perbandingan kursusan, maka kita bisa terjebak mengambil kursusan yang bukan orientasinya kita untuk menguasai bidang gramatikal. Misalnya kita ambil di speaking, kita mau menguasai speaking, pronunciation, dan grammar. Jadi kita harus punya perbandingan kursusan, kemudian juga harus melakukan yang mana duluan, apakah speaking, apakah grammar, atau pronunciation, ya tergantung bisa dari mana saja, tetapi yang penting bisa memilih ketiga-tiganya. Kalau misalnya memilih 3 kursusan tapi semuanya gramatikal, grammar, ya percuma. Jadi memang harus mengumpulkan informasi, melakukan perbandingan dan bertanya kepada orang yang sudah pengalaman. Kursusan di sana banyak, ada mungkin waktu itu 2001, 2004 itu sekitar 60-an, 7. Ya, 60. Mungkin sekarang lebih 100 lah. Ratusan dah. Ya, 2020-an itu. Ya. 10 tahun 2010 ke atas sudah ada sekarang. Iya. Nah, ini ratusan. Kursusan grammar banyak, speaking banyak, pronunciation juga banyak. Nah, kelebihannya di sana karena kita bisa mengambil 3 kursusan yang berbeda dalam satu waktu dan harga terjangkau. Gitu. Harga terjangkau, kualitas ilmunya bagus. Ya. Sebagai seorang alumni akademik ya universitas, dan kemudian membandingkan pengetahuan yang ditawarkan dengan Pare dengan universitas itu beda-bedanya kayak bagaimana atau kesamaannya gimana? Ya tidak bisa lah diperbandingkan karena bisa. Ya karena kalau universitas itu kan fokus pada sains. Ya, kalau Kediri itu fokus pada skill. Jadi di Kediri itu tidak fokus pada sains. Ya. Tapi skill membantu kita skill. Nah, kelebihannya di Kediri tidak dimiliki oleh universitas. Kelebihannya di universitas tidak dimiliki oleh Kediri. Ya, gitu. Nah, karena kita dari universitas, ya. kita dapat ganda ya, mengerti kedua-duanya. Jadi kita mengetahui bagaimana itu linguistik, bagaimana ilmu bahasa. Kita bawa ke skill di Kediri itu lebih mumpuni. Saya masih ingat tuh, ada modul yang Anda buat, dan itu modul tingkat tinggi udah. Dia nggak main di materi dasar. Kelihatannya 789 ya. Sampai 12. HP 12. Helping program ya. Iya, helping program. Ke-12 dan itu namanya Kak Gusti masih ada di situ. Ya, oke. Sampai ya. Saya mungkin sempat kesana jalan-jalan atau gunakan itu 2013 mungkin masih ada di sana. Ya. Nah itu bagus tuh. Tanda bahwa ada pengetahuan yang melekat dengan bagus, kemudian kita jadikan tulisan. Prosesnya Anda belajar yang bisa ditiru oleh para generasi muda kita. Mungkin bagus dikasih saran. Ya, jadi pada dasarnya adalah belajar efektif itu mengajar ya. Jadi waktu itu saya sudah 6 bulan, target waktu 6 bulan itu sudah menguasai bahasa Inggris, ternyata bulan ke-6 belum. Nah, karena saya belum menguasai bahasa Inggris di 6 bulan ke-6, maka saya akhirnya mencari metode efektif. Maksudnya awal sampai atas ini?
Iya. Basic sampai intermediate lah istilahnya gitu. Iya. Atau istilahnya high class lah. Enggak, mulai dari bawah. Yang mulai dari bawah. Iya. 6 bulan itu belum sempat dikuasai. Iya, belum sempat. Nah. Dan 6 bulan itu belum sempat mulai dari basic sampai high belum. Nah, sementara finansial hanya cukup untuk 6 bulan. Untuk 6 bulan. Ya, perantau ini. Ya, perantau, namanya perantau itu kan, wah, kita punya Serba terbatas. persiapan. Ya. Nah, akhirnya secara metode belajar yang efektif itu apa? Ternyata mengajar. Mengajar. Iya. Nah, kebetulan ada teman menyampaikan bahwa ada temannya yang membuka kursus dan mencari tentor. Nah, saya kemudian direkomendasikan oleh teman bahwa ada satu teman yang bisa mengajar, setidak-tidaknya bisa di tingkat dasar. Saya langsung aja terima. Karena saya tahu wah, ini metode belajar yang paling efektif. Nah, akhirnya dengan mengajar itu 2 kali lipat dari belajar. Ya, karena sebelum mengajar, ya, sebelum kita mengajar besoknya belajar dulu. Belajar dulu malamnya. Belajar dulu malamnya. Jadi akhirnya dengan proses mengajar itu pada akhirnya saya menguasai bahasa Inggris dengan cepat. Nah, tetapi memang dipandu dengan kemampuan berpikir, filsafat dan logik. Ya, itu sangat. Ya, itu kita temukan di universitas ya. Ya, itu kita temukan di universitas ya. Sehingga kita bisa otak-atik kiri kanan ya, benar Ya. dengan mudah kita kritisi gitu Ya, Oke, bagus sekali. Kalau zaman-zaman dulu ya macam founding father kita itu kan Soekarno-Hatta, Gus Salim, siapalah, Tan Malaka dan lain sebagainya. Mereka banyak sekali menguasai bahasa asing. Dari Muhammadiyah, NU, banyak sekali lah. Ya, betul. Nah, seiring dengan waktu kemudian Mukhtar Lubis juga sudah mengkritik gitu. Tahun 70-an wartawan senior Indonesia, dia merasa cukup kecewa dengan turunnya kualitas kemampuan berbahasa asingnya para sarjana Indonesia. Kita lagi bukan lagi sampai sarjananya. Sampai sarjana. Nah, itu kritik itu tahun 70-an. Saya baca baik-baik. Betul ya. Itu tahun 70-an. Tahun 70 itu udah jadi kritik. Mukhtar Lubis kan bagian dari perjuangan di revolusi juga. Betul. Nah, kita pindah nih ke 2025 sekarang ini ya. Nah, nampak-nampaknya banyak masih berlaku nggak menurut Kak Gusti ini kritiknya Mukhtar Lubis itu atau bagaimana? Pasti masih berlaku karena tahun 70-an saja sudah seperti itu. Ya. Nah, bagaimana dengan tahun 80-an, 90-an, 2000? Iya juga ya. Kita juga belajar bahasa Arab dengan bagus di universitas, dan bahasa Inggris juga. Nanti setelah sarjana. Dan itu lazim ya di UNHAS begitu juga. Padahal kan bahasa Inggris itu kita sudah belajar sejak SMP, SMA, dan di universitas. Nah, itu berapa tahun? 6 tahun. Nah, waktu di Kediri, saya menemukan memang tanda kutip penyebabnya. Jadi ada kesalahan metode mengajar yang dilakukan oleh sebagian guru-guru baik di SMP maupun SMA. Mungkin karena kurikulumnya yang sudah tersedia seperti itu, sehingga metode mengajarnya juga tidak tepat. Jadi waktu saya mengajar di Kediri, saya mengajukan satu pertanyaan kepada siswa-siswa di kelas bahwa hal apa yang tersulit bagi Anda ketika Anda mempelajari bahasa Inggris dan ingin menguasainya tapi Anda tidak bisa. Nah, dari hasil riset kecil-kecilan jadi saya melakukan juga riset kecil-kecilan karena kan itu juga menjadi pertanyaan buat saya, kenapa kita tidak mampu menguasai bahasa Inggris padahal itu sudah diajarkan sejak SMP dan SMA. Apa yang salah gitu? Bahkan sekarang sejak SD. Apa yang salah? Itu menarik.
karena saya sangat penasaran dengan jawaban atas pertanyaan itu, sehingga saya mencari jawabannya lewat melakukan survei kecil-kecilan di siswa-siswa di kelas saya. Jadi dari semua jawaban-jawaban yang diberikan oleh siswa-siswa itu rata-rata kendala paling besarnya adalah memahami tenses. Iya. Nah, ternyata memang ada kesalahan baik itu dari buku-buku pajak, baik itu SMP, SMA ataupun buku-buku yang dijual umum, bahwa tenses itu ada sebanyak berapa? 12 jenis waktu. Ya. 16 jenis waktu. Itu sebenarnya salah gitu. Karena untuk untuk sementara grammar itu sebenarnya kan grammar itu adalah ilmu cara mengajarkan bahasa asing kepada bahasa yang tidak berbahasa asing. Iya, tidak berbahasa asing itu. Bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Iya, bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Maka grammar itu penting. Maka disitulah fungsinya grammar. Kayak kita ngapain belajar tata bahasa Indonesia? Indonesia. Nah, ketika buku-buku gramatikal diterjemahkan baku ke dalam bahasa Indonesia, disitulah letak kesalahannya, sehingga muncullah 16 tenses jenis waktu. Peristiwa yang akan peristiwa masa waktu dan kejadian. Peristiwa masa lampau yang akan terjadi. Past future. Iya, itu bingung itu siswa untuk diberikan pemahaman. Past future perfect. Simple past future perfect. Iya, past future perfect. Continuous. Itu yang paling bingung. Peristiwa di masa lampau yang akan datang. Di masa yang datang. Itu bingung itu. Ya, materi conditional sentence. Iya, nah jadi karena terjemahannya seperti itu, begitu mau diajarkan tenses jenis itu kepada orang Indonesia itu tidak bisa dipahami. Ya karena konsepnya Indonesia bahasanya cuma ada 3 begitu waktunya. Masa lampau, sekarang dan yang akan datang. Iya. Kata kerjanya kita nggak berubah. Nggak berubah. Bahasa Inggris berubah kan? Iya, gitu. Nah, mestinya gimana tuh? Nah, padahal kan sebenarnya tenses itu cuma ada berapa itu? Ya tenses ada 3 lah waktunya kan? Iya, Kalau literatur asing kan nggak ada past future kan? Iya, jadi paling banyak 12. 12. Yang paling sering digunakan itu 9. Ya, bisa gabung dengan bertiga. Iya, yang sering digunakan 9. Nah, karena tidak dijelaskan, karena tidak dipahami seperti itu, sehingga sebenarnya mestinya 6 fokus dulu deh, 6 tenses. Bukan dicukupkan 9. Dan kalau sudah menguasai 9 ini baru ditambah menjadi 12. Hari sekolah kita nggak pernah Iya. ngerti juga itu. Nah, di situ itu yang paling paling yang membuat banyak siswa SMP maupun SMA itu akhirnya jengkel, benci dengan bahasa Inggris karena tenses itu. Iya. Nah, harusnya belajar tensesnya bagaimana? Nah, ya tetap kembalikan pada konsepsional pembagian waktu sesuai dengan konteks Indonesia. Ya. Jadi belajar bahasa Inggris itu pada dasarnya adalah juga belajar bahasa Indonesia. Jadi disepadankan. Kalau mau mengajarkan bahasa Inggris juga harus ajarkan bahasa Indonesia-nya. Nah, kalau cuma mengajarkan bahasa Inggris kemudian tidak dipadankan dengan bahasa Indonesia-nya itu tidak bisa. Enggak imbang. Sulit untuk sulit dicerna dengan baik. Betul. Jadi kendala kedua siswa itu adalah bagaimana mungkin menguasai bahasa Inggris, gramatikalnya dan sebagainya, kalau bahasa Indonesianya saja belum. Bisa jalanin seiring nggak sambil belajar bahasa Inggris? Ya, mestinya seiring. Karena setengah mati loh bahasa Indonesia dulu. Iya, betul. Jadi seiring. Diiringkan aja. Betul. Jadi pengalaman saya ketika mengajarkan bahasa Inggris itu pada akhirnya siswa itu paham bahasa Indonesianya juga. Nah, ya akhirnya ngerti struktur bahasa Indonesia. Iya, akhirnya ngerti struktur bahasa Indonesia gitu. Nah, itu kendala keduanya juga. Jadi terkadang juga guru-guru
bagus bahasa Inggrisnya, Ya. tapi bahasa Indonesianya kacau. Ya bagaimana mau mengajarkannya sementara bahasa pengantarnya kan bahasa Indonesia. Iya. Oke. Ya, cara mengajarkan tensis lah yang harus Iya. padankan gitu lah. Ya betul. Nah, itu waktu Anda menguasai tensis begitu juga ya, Roger? Iya, akhirnya begitu juga. Begitu juga. Nah, kalau tidak begitu susah. Nah, gitu. Makanya bisa disampaikan ke orang. Iya. Nah, itu kan SMP, SMA. Sekarang kurikulum sekolah Ya. ada SD. Oh begitu. Nah, Oh, begitu. Kira-kira apa tuh bagusnya tuh anak SD? Ah. Supaya mereka lebih apa ya? Nggak senasib dengan kita. Kan kita gagalnya kita itu kan di SD nggak dapat pelajaran bahasa Inggris. Nah, Tiba-tiba sebelum ke sana, Ah. sebelum ke sana. Jadi pada dasarnya, Ya. Lanjut. ya, saya pernah setelah sepulang dari Kediri, saya masih terus memikirkan cara efektif mengajar bahasa Inggris. Oh. Jadi meskipun saya sudah menemukan beberapa metode mengajar bahasa Inggris di Pare Kediri, tapi saya masih penasaran. Pasti ada metode lebih dahsyat lagi Ya. dari itu. Akhirnya saya mengajukan pertanyaan. Nah, kenapa orang sulit belajar bahasa Inggris sementara dia sudah menguasai banyak vocabulary, kosakata? Ya. Nah, saya melakukan lagi riset. Jadi ini berbasis riset juga, Nah, meskipun riset kecil-kecilan ya. Ya, riset tak resmi. Iya. Ya, boleh. Jadi jadi cara berpikir kita itu seperti ini. Kalau mau menarik kesimpulan, kita harus mengumpulkan dulu data, Ya. mengolah menjadi informasi, kemudian menarik kesimpulannya. Nah, karena saya mau mengajukan pertanyaan bahwa kenapa banyak orang tidak mampu menguasai bahasa Inggris sementara mereka sudah menghafal banyak kosakata bahasa Inggris. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah rata-rata orang menghafal bahasa Inggris, baik itu di tingkat SMP maupun SMA atau sarjana, tapi mereka belum bisa berbahasa Inggris, belum memahami bahasa Inggris, itu ternyata hampir 200-300 kosakata Banyaknya yang yang mereka kuasai. dia hafal Dia ya. hafal, dia tahu, dia mengerti. Tapi nggak bisa pakai. Iya. Nah, pertanyaannya adalah kita berbahasa Indonesia setiap hari paling banyak 300 kata. Paling banyak, malah mungkin 200. Iya, itu aja ulang-ulang gitu. Nah, sama dengan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia yang kita gunakan tiap hari yang hampir 100-200 kata tiap hari berulang-ulang terus, itu hampir 70%-80% orang sudah paham bahasa Inggrisnya. Lantas, kenapa dia bisa berbahasa Indonesia dengan jumlah kosakata yang hampir sama banyak, sementara bahasa Inggris tidak gitu. Sering digunakan. Iya. Gitu. Nah, ternyata lagi-lagi metode mengajar. Karena orang mengajar bahasa Inggris tidak menggunakan potensi kosakata yang sudah dikuasai oleh siswa itu. Menarik. Jadi Iya. menggunakan hal-hal sehari-hari, kata-kata sehari-hari yang didapatkan. Ya, jadi kalau Anda ingin mengajar, apakah itu anak SD, SMP atau SMA, ya tahu dulu kosakata yang sudah dia kuasai, sudah berapa. Ya. Itu harus dikumpulkan. Oke, anak ini sudah dia kuasai kosakata sudah 100 kata. Kosakata apa saja yang sudah dia kuasai. Nah, kosakata inilah yang digunakan untuk mengajarkan gramatikal, mengajarkan pronunciation, sehingga dia tidak terbebani lagi untuk menghafal kosakata baru. Gitu. Akhirnya bisa Menikmati gitu. Kalau misalnya kita ajarkan gramatikal dengan kosakata yang aneh, mereka bingung, terbebani oleh dua hal. Gramatikal dengan kosakata baru. Bagaimana memahami gramatikal sementara dia tidak tahu apa ini kosakatanya, apa artinya gitu. Nah, akhirnya saya menggunakan, jadi saya kalau mengajar orang, saya berikan dulu kertas putih dengan pulpen, saya suruh catat. Oke, tuliskan kosakata bahasa Inggris yang Anda sudah paham, yang Anda sudah hafal. Nah,
yang benar-benar dia sudah tulis itu sudah pasti hafal di luar kepala. Ya. Tapi terkadang begitu kita menyebutkannya dalam bahasa Inggris, dia sudah tahu artinya, tapi belum dia tulis di atas kertas, itu dimasukkan juga. Ya. Atau kita sebut bahasa Indonesianya, suruh minta dia apa bahasa Inggrisnya, terkadang dia juga sebut, jadi itu juga termasuk. Nah, seluruh kosakata itulah yang digunakan, yang diolah menjadi contoh-contoh, menjadi bahan latihan yang dirangkai menjadi kalimat, maka dengan sangat efektif siswa atau mahasiswa itu untuk menguasai bahasa Inggris dengan cepat. Gitu ya, saran yang bagus ya, Ya. buat utamanya sekolah. Betul. Karena sekolah itu kan sebenarnya yang lebih efektif. Ya. Intensitas pertemuan anak Betul. sekolah dengan gurunya itu jauh lebih tinggi daripada di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, jadi seiring hari barulah ditambah kosakata baru 2-5 per hari, ditambah lagi digabung terus. Nah, begitulah salah satu, karena hampir semua, misalnya ada 10 siswa memiliki kesamaan penguasaan kosakata itu 90%, 80-90% sama. Hanya 10% yang beda. Jadi yang sama itulah yang digunakan bersama-sama untuk diajarkan bersama-sama. Itu salah satu metode yang terakhir yang saya temukan. Nah sekarang gini, perlu nggak kira-kira itu dinas, karena yang ini kan tugasnya dinas pendidikan ya masing-masing di kabupatennya atau daerahnya masing-masing. Ya. Terlebih lagi kalau kita di Bulukumba, Ya. Bulukumba itu Sulawesi Selatan tempat salah satu pusat wisata lah ya, Ya. turis mancanegara tiada henti datang. Nah, bisa menjadi contoh lah sebenarnya itu Bulukumba untuk mensukseskan pelajarnya berbahasa Inggris karena ada turis. Ya. Nah, Tempat wisata. saran apa atau gagasan apa yang cocok yang mungkin bisa didengarkan oleh rekan-rekan pemerintah ataupun ya utamanya pemerintah ya, kalau mereka punya kebijakan Ya. yang harus dilakukan. Ya, sebelum keluar sebagai kebijakan ya mestinya ada dulu programnya. Jadi karena Dira itu adalah tempat wisata, bagaimana tempat wisata itu juga melibatkan secara aktif masyarakat lokal. Ya, Dira dan Beru, yang banyak lagi ya. Banyak lagi ya. Yang mendatangi. Nah, terkadang wisatawan itu program wisata atau program pariwisata itu tanpa sengaja itu dipisahkan antara tempat wisata dengan masyarakatnya. Padahal enggak, harus disatukan. Maka kalau konsepnya itu kita menyatukan masyarakatnya dengan tempat wisatanya dari konsep awal, maka program itu akan mengikut. Kalau dari awal di kepala kita sudah memisahkan bahwa tempat wisata itu Dira, di bayangan kita itu cuma pantai, laut, pesisir, tidak terpikir masyarakatnya. Itu kan begitu kita menyebut Dira, yang terbanyak itu adalah pantai yang indah, pasir putih, bukit-bukit. Bukan manusianya. Bukan manusianya gitu. Itu kan salah sebenarnya. Nah, siapa yang menciptakan itu? Kenapa kita, saya, Anda, atau siapa saja di Bulukumba begitu menyebut wisata Dira, kenapa dalam otak kita tidak pernah tersentuh pikiran terbanyak itu masyarakatnya? Kan itu didesain itu secara tidak langsung oleh model-model kampanye, baik itu foto, pemberitaan dan sebagainya. Nah, mestinya tidak boleh terpisahkan. Jadi begitu kita suatu saat saya membayangkan bahwa begitu kita menyebut lagi wisata Dira, maka masyarakatnya pun ada di pikiran kita, bukan hanya pantai pasir putihnya saja. Anda mau bilang bahwa Anda tadi mengatakan ada yang mendesain. Itu berarti dinas pendidikan tidak punya desain untuk itu? Iya, karena dia tidak menyadari. Jadi kalau orang tidak menyadari apa itu wisata, apa itu tempat wisata, maka tidak mungkin akan berpikir ke arah sana.
mungkin dia tidak menyadari juga seandainya saya tidak menyebutkan ini. Seandainya ini misalnya kalau dipublis nanti, dia mungkin baru sadar, oh iya ya. Karena ya sudah seperti itulah gitu. Yang punya wilayah kan kalau di hubungan wisata kan selain dinas pendidikan, dinas pariwisata. Iya. Nah, coba deh sekarang wisata Bali, apa di pikiran Anda wisata Bali? Ya, Pulau Bali itu tempat wisatanya banyak. Orang bisa berbahasa asing, masyarakat banyak lokalnya. turis, terusnya. Ya. Ada ikut masyarakatnya kan? Ada itu. Gitu. Nah, Kenapa bisa berbeda dengan wisata Bira? ya, kalau kita ke Borobudur misalnya, yang padat sekali Iya. tahun itu banyak guide-nya ya. Iya. Yang menjelaskan ini Iya. semua dalam berbagai macam bahasa, ada bahasa Inggris, Prancis, Jerman, macam-macam. Itu dengan secara spontan Nah, di pikiran kita itu terbayang ada masyarakatnya kalau kita menyebut beberapa tempat wisata di tempat lain. ya, mereka punya pemandu wisata ya. Iya. Sudah mengerti apa Ya, yang harus karena dia bilang. programnya, promosinya selama ini itu juga selalu dilibatkan masyarakatnya, komunitas keseniannya, komunitas adatnya, komunitas apa. Bila tidak, Jadi hidup semua. iya, desain promosinya selama ini bila tidak, Ya. hanya pemandangan pantai putih saja, kecantikan alamnya dan sebagainya. Masyarakatnya tidak dilibatkan, ditampilkan dalam satu wilayah promosi. Bukan bagian dari Iya. promosi wisata. Betul. Nah, ya. Ya, sama juga orang misalnya ke Tanah Beru gitu kan. Iya. Tanah Beru ada pinisi yang dunia. Iya. Nggak habis pinisi ya udah hilang. Iya, betul. Sayang ya. Saya. Dan itu pun Nah, karena itu untuk mempopulerkan bahasa Inggris juga di masyarakat, maka pertama-tama dalam konsep wisata itu masyarakatnya juga harus dilibatkan. ya itu syaratnya saya kira. Kalau dalam kerangka mendesain anak-anak itu yang punya daya saing dalam dunia akademik lah. Ya. Kayak misalnya ya bisa juga kan kita sebagai orang yang sudah mengerti dengan bagus apa itu pohon bahasa tuh. Ya. Tentu kita Kak Gusti punya mungkin belum dilaksanakan, tapi ada desain bagaimana membuat anak-anak itu bisa ahli sebelum menjadi universitas. Ya kan gitu. Iya, iya. Jadi Iya kan? sama lagi. Jadi pada dasarnya itu hampir sama Bersama. problemnya. Dalam dunia ilmu pengetahuan itu juga pada akhirnya ilmu pengetahuan itu dipisahkan dengan alamnya. Padahal tidak boleh dipisahkan. Ya. Gitu. Ilmu pengetahuan lahir, apakah itu matematika, biologi, ekonomi, ilmu apapun itu berasal dari lingkungan, Lingkungan. dari masyarakat. Gitu. Semua ilmu, teori lahir itu dari masyarakat yang diteliti. Ilmu alam lahir itu karena mengamati fenomena alam dan sebagainya, semuanya. Ya. Nah, untuk menjadi ahli tentunya harus kembali lagi ke konsep alamnya. Gitu. Jadi belajar atau mengajar itu jangan pisahkan dengan alam. Jadi sehingga siswa itu tidak memahami pengetahuan itu secara abstrak. Abstrak saja tanpa ada konkret. Oke. Ya. Jadi mestinya dinas pendidikan itu selalu melakukan pertemuan dengan guru-guru dalam hal terkait dengan peningkatan mutu, tetapi berangkat dari kegelisahan guru. Ya, yang realitasnya. Jadi semacam brainstorming. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Misalnya gini, pada dasarnya banyak guru-guru yang gelisah. Gelisah bagaimana mereka mau mencari tahu metode efektif untuk mendidik anak-anak. Tetapi kegelisahannya itu tidak tersambut.
tidak terwadahi mau kemana dan sebagainya, tidak tersampaikan karena memang tidak pernah ada pertemuan seperti itu untuk mencari tahu. Jadi kan misalnya gini, saya berangkat dari pengalaman bahwa kenapa saya menemukan metode-metode seperti itu yang tadi saya ceritakan, karena itu berangkat dari kegelisahan sebenarnya. Kenapa sih orang sulit belajar bahasa Inggris gitu? Kita harus cari tahu metodenya, apa sih kendalanya dan sebagainya, kan gitu. Nah, guru-guru sebenarnya juga punya kegelisahan itu sebenarnya. Iya, harusnya gitu. Iya. Nah, temukanlah guru-guru yang punya kegelisahan seperti itu dan bantulah mereka menemukan jawabannya. Nah, ketika ini ditemukan jawabannya, maka dari situlah berangkat program untuk mendesain program pendidikan yang bagus. Saya tidak tahu bagaimana metodenya, semacam brainstorming apa gitu ya. Iya. Ya. Paham lah maksudnya. Dan memang ya untuk yang seperti itu memang ya harus disikapi oleh pemerintah. Ya, betul. Kalau yang lain kan dia ya bebas saja mendesain kan. Iya. Nah, mau ngapain juga terserah, yang penting itu di punya secara pengetahuan bertanggung jawab. Iya, betul. Normal saya kira itu akan aman. Cuma memang kalau dari dinasib biasanya memang dia terkendala karena sudah ada program baku. Ya bisa aja sih buat rancangan. Mereka punya, mereka punya hak untuk rancang itu. Betul. Sip lah. Apalagi ya yang bagus kita bahas ini sebagai obrolan santai. Ya, kita minum kopi dulu dong. Ya pernah katanya itu, belum sempat saya singgung tadi. Saking dia nggak ngertinya pelajaran grammar materi high class itu sampai didoain semua guru-gurunya. Termasuk juga guru-guru yang buku bacaan tuh kayak filosof Plato semua Aristoteles dikirimkan Al-Fatihah ya. Iya, bisa sebagai mungkin sebelum berakhir kan? Iya. Jadi ada satu momen. Materi apa itu masih ingat nggak? Masih ingat nggak masalahnya itu materinya? Jadi ada satu momen di mana saya mengajukan pertanyaan. Bahas aja di sini. Ya, seperti itu. Gitu. Boleh. Jadi satu waktu di kelas saya masih belajar waktu itu. Ada teacher bahasa Inggris waktu itu mengajarkan tentang kelas-kelas kata. Oh, materi basic nih? Iya, basic. Bukan, sudah intermediate. Tapi kan intermediate yang bagian kelas-kelas kata yang di atas lah. Iya. Nah, waktu itu membahas tentang artikel. Dan the. Iya. Dan the. Waktu itu dijelaskanlah bahwa artikel ini dan the adalah masuk kelas kata sifat. Adjektif. Ya, bahasa Indonesianya artikel kata sandang ya. Ya. Yang ada. Misalnya kata sandang. Masuklah klasifikasi kata sebagai adjektif. Ya. Nah, adjektif kan berarti punya sifat. Iya. Lantas karena saya bingung, saya bertanya gitu. Sir, kenapa artikel dan the itu dikategorikan sebagai kata sifat? Ya. Apa sifatnya? Apa sifatnya? Kalau misalnya manis, merah, cantik, itu saya paham bahwa memang itu kata sifat. Ya. Karena sifatnya manis, warnanya merah. Ya. Dan kalau artikel dan the sebuah ataukah menunjukkan kepastian benda itu, mana sifatnya gitu. Nah, guru itu mungkin kelihatannya juga bingung menjawab. Akhirnya dia jawab begini, ya memang dari sononya. Nah, jawaban itu saya tidak suka sebenarnya. Kita nggak puas. Karena akhirnya saya tidak puas. Karena dia tidak bisa menjelaskan, menjawab dari pertanyaan saya. Dan saya memang tidak tahu. Jadi saya bertanya. Nah, karena saya tidak puas, akhirnya saya
mencari tahu Bukan jawaban. literatur lah. Buka semua literatur, baca banyak buku, buka buku dari universitas tentang sintaksis apa dan sebagainya. Karena juga belum paham-paham, gitu. Nggak paham-paham juga. Nggak paham. Buku juga nggak menyelamatkan. Buku juga nggak menyelamatkan. Nah, akhirnya saya belajarnya tidak kurang 10 jam 12 jam tiap hari. Cari itu. Mencari jawabannya. Iya. Nah, akhirnya kecapean, kelelahan. Saya bilang, kenapa? Saya belum tahu. Saya bilang, aduh, buat apa ini filsafat? Saya pelajari. Kalau dia tidak bisa membantu di saat saya butuhkan gitu. Saya baca semua nanti buku-buku filsafat saya kalau nggak ketemu ini. Kenapa belum bisa keluar? Ya jengkel, marah. Mestinya kan berfungsi. Kalau filsafat itu, pemahaman saya bahwa filsafat itu membantu kita berpikir kan. Nah, saat itu tidak terbantu. Tapi di saat marah itu saya justru sadar, aduh, saya yang salah. Mungkin saya dipahami karena banyak dosa mungkin. Ya. Apakah saya berdosa sama guru, sama saya sadar. Refleksilah dan malamnya saya berdoa dan meminta ampun terhadap semua guru-guru. Ya. Mulai dari guru SD, TK, SMP, semua yang saya hafal namanya saya kirimkan Al-Fatihah. Termasuk yang tidak saya hafal namanya tapi membayangkan mukanya, sampai di guru dosen-dosen di universitas, sampai dengan guru-guru yang siapa saja mengajar, kirimkan satu Al-Fatihah semua. Dan pergi tidur. Nah, dalam tidur itu bermimpi lah, ketemu dengan orang yang pernah mengajarkan filsafat. Dia menyentuh kaki, bangun, sudah, kita aja mimpinya. Nah, besoknya saya kembali membaca buku itu, buku yang sama yang tiap hari saya baca itu, tebal. Pemahamannya beda sekarang. Begitu saya baca buku itu seperti terbuka. Jadi seperti ilmu filsafat dalam otak, pikiran saya itu akhirnya seperti menjelaskan. Seperti ini loh, itu bahasa Inggris, seperti astaga, sangat mudah, sangat gampang ternyata. Ini gampang sekali. Nah, jadi sebenarnya meskipun kita punya banyak pengetahuan, kalau kita terhijab, maka itu tertutupi. Ya. Jadi pengetahuan itu sebenarnya bukan kita yang menemukannya, tapi kita yang diberi. Jadi bayangkan konsep filsafat itu sudah ada di kepala, tapi kenapa belum berfungsi selama ini? Nanti setelah peristiwa itu, saat malam itu mengirimkan Al-Fatihah, baru besoknya terbuka menjelaskan. Dan jawabannya apa? Dan jawabannya ya memang karena artikel itu semua itu memiliki sifat membatasi. Gitu. Sebuah kan satu batasan dari sebuah buku. Atau bukan yang lainnya itu, bukan yang lainnya. Bukan yang lainnya, yang satu itu, sebuah itu. Soalnya sesederhana itu ya. Sederhana itu sebenarnya. Jadi wajarlah kalau misalnya ahli gramatikal linguistik bahasa Inggris itu memasukkan artikel dan D itu dalam adjektif karena memang sebuah itu memiliki sifat membatasi pada satu benda kayak buku pen. Nah, kalau tidak menguasai filsafat, memahami filsafat meskipun sedikit, maka kita tidak mampu menjelaskan kelas-kelas kata itu dengan bagus. Maka guru tidak mungkin akan memberikan jawaban yang memang dari sononya. Padahal pengkategorian kelas-kelas kata itu pasti ada dasar
pengetahuannya. Gitu. Ya, memang di filsafat kita belajar untuk berpikir Ya, kritis, definisi. mempertanyakan kembali Ya. apa yang sudah ada, Betul. atau mempertanyakan kembali istilahnya orang itu, Ya. mempertanyakan Nah. jawaban yang sudah ada. Dan situlah kemudian saya sadar bahwa ternyata untuk mempelajari bahasa Inggris dengan mudah itu lebih bagus menggunakan pendekatan filsafat. Ah, ya. Dari situ juga Gak usah menghafal, jadi Iya. kita diskusi gitu. Keren memang gitu. Jadi Dari peristiwa itu lah begitu langsung terbuka, astaga, ini gampang sekali. ya, akhirnya kan saya tertarik juga dengan hal itu. Orang tidak harus mengacu pada teks kamus lagi, jadi tinggal dipahamkan aja konsepnya. Betul. Ya, cuma saja bahwa yang mampu tahapan seperti itu kan hanya segelintir pelajar kita yang harus kita terima kenyataannya. Ya. Buku-buku filosofis itu kan ya kita kenal kan pada saat mahasiswa. Nah, Padahal itu kan dalam di pesantren ada yang mantik. ya nanti Iya. Budika. Nah itu tidak dia ada lagi di kurikulum sekarang kan ilmu mantik itu. Enggak ada lagi ya? Iya, dihilangkan. Oh, saya ingat dulu itu. Jadi kayak ya masih bandel-bandel, Ya, kayak classifier, apa itu iya. classifier. Modifier. Nah, DOECH itu, classifier head. Jadi kan kayak classifier itu nggak boleh jamak kayak Iya. football gitu ya, Ya. football. Kenapa nggak bisa football? Football kan sepak bola, banyak kaki kan. Orang main bola nggak mungkin kan Ya. satu kaki. Dua orang aja, satu orang aja masuk dua kakinya. Ini 11 ya. 11 kali 2 ya kan? Tambah wasit berapa dah? Nah, ya kembali lagi. Guru kita biasanya, bukan guru kita ya, guru saya pada waktu itu dia mengatakan, ya dari sananya di sana. Semuanya. Umur-umurnya MUI, Majelis Ulama Inggris ya, bilang gitu. Nah, kemudian saya nggak pakai secanggih Kak Gusti yang harus membaca kiri kanan apa gitu kan, kemudian berdoa gitu. Saya nyelengin aja bilang, ya itu benar saya bilang football, bukan fitball. Karena di mana-mana orang nendang bola satu kaki. Aneh ya. Baik, kalau kita pernah belajar materi-materi yang disebutkan Gusti itu muncul kenakalan-kenakalan berpikir gitu. Ya. Dan ya saya kira memang Pertanyaan-pertanyaan kritis kan. kritis banyak sekali kayak AI apa sebenarnya menurut AI. Pokoknya aneh-aneh lah. Ya. Artinya Ya di masa-masa itu memang membuat pare itu hidup. ya banyak. Masa itu ya. Karena kita mengajukan berbagai pertanyaan yang memang tidak muncul di situ. Iya, tidak pernah muncul selama ini pertanyaan itu. Ya, kita sebagai orang yang dari kampus Ya. membawa itu. Wah, itu. Yang jadi kendala kan sebenarnya kan persoalan etis aja. Sebagian orang akhirnya dijadikan alat untuk ngerjain guru. Ya. Supaya tak kancing guru atau malu ya. Karena kita juga bisa dihajar dengan tidak lulus. Jadi balas membalas. Begitu saya sudah populer, banyak yang datang belajar Ya. privat dan berbagai kursusan, Pak. Ya. Ya, ini saya desain juga membuat mereka nakal. Saya titiplah beberapa pertanyaan kritis ke murid-murid Ya, belajar di satu lembaga tertentu. Belajar di lembaga tertentu, bilang coba ajukan pertanyaan ini ke teachermu. Tunggu apa jawaban. Dan rata-rata teacher yang ditanya itu tidak bisa menjawab. Ya. Sampai ada satu teacher dari salah satu kursusan di sana datang menjadi murid saya. Dia mau mendaftar di kelas saya, sebenarnya tujuannya untuk berdebat.
Keren ya. Iya. Jadinya, Jadi dia datang mendaftar menjadi siswa teacher ini, teacher terkenal di itu menariknya Pak Le. Ya. Jadi meskipun kita jadi guru, Iya. ketika kita penasaran, Iya. kita mau jadi siswa. Ya. Itu menarik loh, benar loh. Dan dia bawa banyak buku. Nah, Setumpuk buku di atas meja dia taruh, dia duduk, ya. dan dia sampaikan bahwa saya teacher dari sini, belajar di sini untuk diskusi dewan. Ya menggunakan waktu, memanfaatkan waktu Ya. ya. Tapi ya alhamdulillah karena dasar logika dan filsafat saya banyak tahu untuk bahasa, linguistik dan sebagainya, semantik, sintaksis. Hanya semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saya bisa jawab dengan membuatnya dia puas. Ya. Hanya dia benar-benar jadi murid. Ikut terus di beberapa kelas. Demi mendapatkan pemahaman yang kayak begitu. Iya. Karena kan cara berpikir mempelajari suatu ilmu dengan kritis. Ya. Ya begitu memang sebaiknya bahwa kita punya referensi teks, tapi teks itu jangan dianggap sebagai kebenaran mutlak. Jadi bayangkan dia bilang di buku ini bilang begini. Nah, Ini jelas-jelas buku ini pengarangnya orang luar negeri. tidak masalah mau siapapun juga. Saya bilang, emangnya kalau orang luar negeri yang mengarang Nah, berbahasa orang itu adalah bahasa ibunya bahasa Inggris dan dia menulis buku tentang kata bahasa Inggris, apakah dia harus benar mutlak? iya. Sama dengan orang Indonesia gitu, mengarang buku tentang bahasa Indonesia, itu kan belum tentu juga mutlak benar, Ya. gitu. Di situ memang namanya proses kebanyakan orang berhenti ketika Ya. lihat ini satu buku yang dianggap resmi, Ya, apalagi oleh sebuah penerbit yang terkenal, dianggapnya itu sebuah ya. sudah final. Sudah final. Padahal pengetahuan itu terus berkembang. Terus berkembang Nggak dan ada bisa diajukan gugatan. Iya. Ketika gugatan itu logis ya. Bikin tuh, oh kamu juga bikin buku? Enggak, kita kan cuma kritik itu. Masa untuk mengkritik satu masalah harus bikin buku? Ya, gitulah Ya. teman-teman ada kita ya. Sebuah perjalanan, Ya, perjalanan. bisa jadi hiburan, proses mengenal ya pendalami pengetahuan yang lebih detail sewaktu kita waktu sarjana mahasiswa. Aneh memang pertemuannya itu. Ya, dan masing-masing jalan dengan aktivitasnya, hobinya sekarang ya. Kalau sih apa sekarang kesibukan Kesibukan sekarang ini mempelajari tentang teknologi informasi. teknologi. Masih berfungsi nggak bahasa Inggris itu? Masih lah. Masih ya. Maksudnya ada bisa cukup membantu lah bahasa asing. Membantu lah bahasa asing. Meskipun nggak lagi kayak perdebatan dan gitu. Oke. Kira-kira begitu teman-teman semua. Terima kasih. Kalau nanti ada lagi video yang gagasan yang mau kami menarik, bisa kita video nanti lagi yang berikutnya. Oke, see you next meeting episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.